mengetahui ataupun orang yang bukan dari pondok datang ke gontor, lalu mendengar bunyi bel itu, teng 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 teng. Apa yang ada di dalam otak dia? Jadi tanda. Karena bunyi yang nyaring itu menjadi tanda di setiap waktunya. Nah, ditambah itu kan dulu kan belum secanggih sekarang toa-toa ataupun sound system yang ada. Jadi dijadikanlah jaros itu sebagai penanda peralihan, tanda telah berakhirnya suatu kegiatan dan dimulainya suatu kegiatan. Jadi peralihan antara kegiatan satu dan kegiatan dua. Contoh, itu ketika masuk kelas ada jaros, berarti peralihan dari pelajaran pertama ke pelajaran kedua. Begitu pula kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu bagaimana kita menjadikan jaros itu, bel itu menjadi jantung pondok? Dengan cara membiasakan dan memahami betul bahwasanya membiasakan dan memahami betul fungsi dari bunyi bel itu apa. Dan itu memang sudah harus selalu diikrarkan, disiarkan kepada seluruh santri. Bahwasanya bel itu sakral. Dan semua kegiatan itu patokannya ada pada bel. Karena tanpa adanya pemaksaan, penjelasan, pembiasaan dari bunyi bel itu, maka orang-orang tidak akan. Contoh, orang yang tidak mengetahui ataupun orang yang bukan dari pondok datang ke gontor, lalu mendengar bunyi bel itu, teng 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 teng. Apa yang ada di dalam otak dia? Pastikan tidak sama seperti apa yang ada di otak seorang santri ataupun seorang alumni yang memang sudah mengetahui fungsi dari suara bel itu. Jadi bagaimana cara kita membuat bel itu benar-benar jadi jantung pondok? Ya dengan cara terus memahami, terus membiasakan, terus memaksakan santri untuk memahami betul fungsi dari bel itu apa. Dan benar-benar harus membiasakan bahwasanya bel itu dibunyikan di saat peralihan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang kedua. Dan itu pun harus ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa asal. Contoh, hari ini kita pulang sekolah cepat ya langsung dipukul, nggak bisa di gontor. Jadi memang waktunya mukul sudah mukul. Tidak di luar waktu pemukulan tidak boleh dipukul. Coba sekarang ke tengah sana. Senggol aja dikit. Teng, itu banyak yang lihat, nggak cuma satu dua. Karena memang semua sudah peka, sudah dipaksa untuk peka. Bahwasanya setiap kali bunyi mau kegiatan ada jaros, mau kegiatan ada jaros, mau lari pagi pasti dengar jaros, mau masuk sekolah pasti dengar jaros. Itu lama kelamaan apabila dibiasakan di waktu yang sama, diiringi dengan pemahaman ataupun pengarahan-pengarahan, penjelasan-penjelasan, insya Allah santri itu akan peka dengan sendiri. Coba aja kelas 1 yang baru beberapa minggu, sebulan lah kurang lebih, baru di sini. Kamu ke tengah, sentuh aja, teng, itu banyak yang lihat. Selagi dia dengar dikit aja, dia dengar kok ada suara bel, pasti dia ngelihat. Kalau nggak percaya buktikan aja. Tapi ada kumpul gitu ya. Iya betul, apalagi ada kumpul. Kalau emang mentalnya berani, coba aja. Kalau nggak nanti nggak kena mental gitu kan, bahasanya gitu. Pasti nanti langsung malu pasti dilihatin. Jangan kan bel itu, ini bel di sini nih. Ini bel udah nggak berfungsi sebenarnya. Biasanya ketika ada wali santri saat datang, anak-anaknya menemui wali santri, sudah mau berkegiatan, ini juga ikut dipukul. Jadi ada bel utama, ada bel di sektor-sektor untuk menyambung lidahnya lah. Ya mungkin jaros utama tidak kedengaran, jadi dibantu oleh jaros kecil yang ada di pelosok-pelosok itu. Nah, tetapi semua itu kenapa bisa serentak? Karena ada ketentuan di jam. Jam sekian mukul jaros, yang utama dipukul, yang di zona-zona juga dipukul. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah malam tuh setiap jam harus dipukul. Kalau
pagi itu sesuai dengan waktu kegiatan, kalau malam setiap jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sesuai dengan jamnya. Kalau sudah masuk jam 11 itu dimulai dari jam 12. Masuk jam 1, 1 kali jaros. Treng, teng, berarti jam 1. Karena nggak semua piket malam itu bawa jam. Oh, teng, jam 1 berarti jam 1 waktunya untuk lapor ke bagian keamanan. Datang dia ke bagian keamanan. Nanti jam 2 treng, teng, teng. Oh, jam 2. Jadi jaros itu bisa digunakan juga sebagai pengganti jam. Yang penting orang yang bertanggung jawab untuk memukul jaros harus tahu jam. Tuh, ini pun kalau dipukul, ya yang itu yang lagi latihan begini pasti nanti ngeliatin. Wah, ini kenapa dipukul? Entah itu iseng, orangnya iseng. Tapi tetap akan dilihatin. Karena memang mereka sudah peka dengan suara bel. Dia tidak akan bisa menemukan suara bel kalau bukan pada peralihan tiap-tiap kegiatan. Jadi itu dengan cara seperti itu. Jadi jangan asal, harus ada waktu-waktunya dan harus ada pemahaman-pemahaman di setiap munasabah antara pengurus dengan itu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Ya, ini bisa, please. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya tanya ini. Mungkin tidak terlalu sulit jawabnya, karena kami yang kurang paham saja. Yang pertama, untuk jadi ketua OPM itu teknisnya gimana kalau di Gontor? Kalau tempat kita itu kan kita mengadopsi pemilihan, tetap melakukan pemilihan semacam pemilu lah kan. Nanti santrinya milih, gurunya milih. Cuman awal-awal dulu langsung diumum. Akhirnya ternyata santri itu kita tidak bisa juga langsung diumum, karena santri kan milih pasti yang sesuai dengan santri. Akhirnya dibuat kebijakan pemilihan tetap, cuma pengumumannya nunggu beberapa hari. Dan itu tetap ustadznya yang menentukan siapa ketuanya. Nah itu kalau di tempat kita ini gimana? Apalagi antum kan pernah jadi ketua OPM yang di Lampung ini. Kemudian yang setelah itu sekalian lah, selain nanya teknisnya, pengalaman rasa jadi ketua OPM gimana sih? Pasti luar biasa itu ya. Jadi ketua bagian keamanan saja, informasi-informasi yang didengar itu sulit mau tembus posisi jadi keamanan itu. Apalagi sudah posisi dijadikan ketua OPM. Pasti itu bukan hal yang mudah dan prosesnya panjang tentu. Sudah itu, kalau keuangan ini kan OPM tadi termasuk bendahara. Nah, keuangan apa saja yang dikelola bendahara? Nah, itu yang pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, untuk kita yang di kampus 7 ini sekarang berapa jumlah OPM-nya untuk menghandle dari hampir 1.000 santri itu. Dan yang terakhir, ini kan kita sama ada juga semacam kegiatan, tapi kami itu kalau di Tazakir itu malam puasa 9 Dzulhijjah. Nah, jadi 9 Dzulhijjah itu biasanya dia adakan acara musyawarah kerja. Oh iya. Hanya saja dia tidak dibukukan kan, tapi buku kayak gitu anggota masing-masing kan. Nah, pertanyaan saya itu, karena setiap mukar itu pasti ada semacam rapat komisi. Nah, kalau di Gontor ini kan 2020, 2021, 2013, itu apakah sama terus isinya atau memang ada perubahan-perubahan program dalam 1 tahun yang dilaksanakan muker itu? Sudah itu, kalau ada perubahan berarti ada yang tetap dikerjakan, ada yang tidak dikerjakan lagi, ada yang hal baru dikerjakan, atau tetap sama dan itu tetap nanti diasisi oleh
pengasuhan dan pimpinan. Mungkin itu saja. Untuk yang mungkin nanti kalau saya lupa soalnya bisa diulangi ya. Nanti yang jadi apa teknik pemilihan ketua dulu. Untuk pemilihan ketua di Gontor itu teknisinya perwakilan dari setiap konsulat. Jadi di Gontor itu kan ada konsulat. Jadi di setiap konsulat itu diberikan jatah 2 untuk mengusung perwakilan dari konsulat tersebut. Tetapi itu hanya diperbolehkan bagi santri yang sudah melaksanakan pendidikan selama minimal 4 tahun. Nah, mengapa demikian? Kenapa minimal 4 tahun? Karena ada santri-santri kita yang dari kelas eksperimen, itu kan kelas 1 intensif, 3 intensif, kelas 5. Baru 3 tahun. Tetapi kalau misalkan di 3 tahun ini dia pernah mengulang, jadi kan 4 tahun. Nggak naik kelas. Jadi mereka punya kesempatan untuk menjadi kandidat. Nah, jadi kenapa minimal 4 tahun? Jadi bukan 5 tahun. Jadi minimal 4 tahun. Jadi yang dari taksifi, intensif ya, eksperimen itu bisa menjadi kandidat apabila sudah menempuh 4 tahun. Jadi kalau dia bisa mengajukan 4 kandidat. Itu menyesuaikan dengan jumlah pengurus yang ada di saat itu. Kalau ketika itu saya konsulat Jakarta itu dibagi menjadi 5. Saking banyaknya. Jakarta 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu konsulat Jakarta mengajukan 10 kandidat, tapi namanya Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4, Jakarta 5. Nah, nanti diadakan pemilihan di tiap-tiap konsulat. Sebelum diadakannya pemilihan, ada yang namanya pengarahan dari Bapak Pimpinan. Jadi sebelum kita ke tempat masing-masing yang sudah ditentukan, itu pimpinan menyampaikan pengarahan-pengarahan terkait pemilihan utusan konsulat. Nah, nanti setelah pengarahan selesai ke tempat masing-masing yang sudah ditentukan oleh panitia pemilihan, setelah itu kita wajib memilih 2. Dari 10 tadi, per konsulat? Dari tiap konsulat. Kita memilih 2. Misalkan Jakarta 1 kandidatnya ada 7. Yang bisa kita pilih cuma 2. Dan itu tidak ada sistemnya seperti di luar. Contoh kayak sebelum pemilih itu ada apa namanya? Kampanye ataupun ada debat segala macam. Enggak. Pencitraan itu enggak ada. Jadi semuanya murni. Langsung pemilihan. Hanya disebutkan baik kandidatnya si A, si E segala macam. Pengurusnya semuanya pakai baju putih. Lalu yang disebutkan fotonya sudah ada di papan tulis yang disiapkan oleh panitia. Setelah itu dia hanya bisa menyampaikan visi misi dan moto kepada semua santri yang akan memilih dia. Jadi santri-santri biasa kan santri-santri kan melihat ada yang karena deket, ada juga yang karena memang ini dari cara ngomongnya bagus. Milih ini aja lah. Jadi dia hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan moto saja. Sebelum pemilihan semuanya itu. Setelah itu baru dia ada di sana, lalu diserahkan oleh ke pengasuhan, lalu dikumpulkan lagi. Kan itu baru per konsulat ya? Baru per konsulat itu jadi 100 berapa besar gitu. Karena memang saking banyaknya. Total konsulat di Gontor pada saat saya kelas 5 itu 36 konsulat. Andai kata 36 dikali 2 saja kan sudah 72. Belum lagi ada beberapa konsulat yang memang dibagi dibanyakin tadi kayak tadi. Jakarta 1 2 3 4 5, Jakartanya udah 10. Priangan ketika itu ada 3. Dan konsulat-konsulat besar yang lainnya. Jadi banyak lalu disaring. Dan itu semua ada laporannya karena di sana ada data akses. Selagi tidak ada data akses bisa ditanyakan kepada pengurus yang mengurusi dia. Nah, jadi kan sebelum kelas 5 itu kan ada yang namanya sidang kemudabiran. Nah, itu udah ada data-data sebelum-sebelumnya anak ini bagaimana ataupun data-data tersebut bisa dimintakan ke wali kelas. Tuh. Lalu nama-nama tersebut sudah baru diadakanlah kumpul antara pengasuhan dan wali kelas. Jadi disaring wali kelas ini siapa. Nah, baru nanti pada tahap awal dikeluarkan beberapa orang.
Jadi orang-orang yang tereliminasi dari hasil sidang itu, hasil rapat tertutup itu dieliminasi. Itu pengasuhan. Dengan wali kelas Wali kelas. Tapi juga tetap mempertimbangkan konsulat. Jadi nggak bisa, yaitu tidak harus semuanya langsung dikeluarkan karena memang ada tahapan-tahapannya. Lalu setelah itu ada pertemuan oleh Bapak pimpinan, itu diberikan arahan, dimotivasi ataupun langsung ditanya. Jadi karena konsulat itu sudah makin banyak yang tersingkirkan, jadi digabung Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sumatera itu dibagi per wilayah. Mengerucut, dapatlah yang dikuatkan dari setiap wilayah 3 orang sampai nanti 10 besar. Nah, nanti 10 besar itu tetap udah per wilayah. Jadi dari konsulat mengerucut ke per zona konsulat tadi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Setelah itu Sulawesi itu dibagi-bagi. Nah, setelah itu baru nanti ketua PPM itu akan dipilih sampai 10 besar sampai 5 besar. Jadi dari 5 wilayah, itu ada wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur. 3, 5. Nanti Sumatera masuknya Indonesia Barat. Oh, Indonesia Barat. Barat. Jadi satu Sumatera itu Barat. Nanti dari 5 ini jadilah dari 10 besar jadi 5 besar. Jadi setiap zona ini perwakilannya satu. Akhirnya nanti ditentukan dari 5 besar ini satunya dari wilayah Jakarta Barat, Jawa Barat misalkan. Dari Jawa Timur. Sama Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Konsulat Ponorogo misalkan. Lalu Jawa Baratnya mana? Wilayah Jawa Baratnya mana? Misalkan konsulat DKI Jakarta. Jadi nggak bisa dua-duanya dari Indonesia Timur, itu nggak bisa. Ketua tuh 2 berarti. Ketua 2, ketua PPM. Ketua sama wakil tuh. Kalau di Gontor nggak ada wakil, jadi ketua 1 sama ketua 2. Oh itu. Jadi seperti itu. Nah lalu bagaimana di Pondok Kampus 7 ini? Karena memang tidak terlalu banyak seperti di pusat. Setelah itu sama kumpulkan sama per zona juga. Tetapi zonanya istilahnya beda. Kalau di pusat kan sudah Nusantara banget. Kalau di sini karena memang banyaknya Sumatera, jadi ada zona Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah. Setelah itu Lampung Selatan, Lampung Barat, itu ada 5 juga pokoknya. Saya juga lupa ya karena ini juga ada juga wilayah Palembang ke atas. Kalau Palembang, Batam segala macam itu masuk ke Palembang. Nah nanti ada juga zona Jawa. Jadi selain Sumatera itu cuma ada 1 Jawa. Yang orang Sulawesi gimana? Yang misalkan dipindah ke sini masuk zona Jawa. Gitu. Jadi ada 5 juga. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi semuanya menyesuaikan. Nah lalu sama juga prosesnya sama seperti itu, pemilihan, pengarahan, sidang segala macam. Pada dasarnya nanti sidang pembimbing kelas 5, wali kelas 5 dan pengasuhan. Disertakan dengan track record pelanggaran ataupun prestasi yang dimiliki oleh anak tersebut. Maka dari dulu saya masuk ke perwakilan DKI Jakarta sampai ke 58 besar kalau tidak salah. Okay. Kalau untuk di Gontor Pusat sendiri karena kan memang saya dulu di bagian keamanan. Cuman memang ketua PPM, sekretaris bendahara PPM dan bagian keamanan itu unsur yang paling penting di Gontor. Jadi tripusat organisasinya 3 ditambah 1 bagian ini nih yang paling penting, keamanan. Dan disebutnya itu daily manager. Yang artinya pengurus harian, yang dimana 4 unsur ini itu mengurusi secara harian. Setiap hari, setiap saat itu punya tanggung jawab dan punya kewajiban. Yang dulu yang saya rasakan di Gontor Pusat, 1 memang berat. Sangat berat. Karena memang Pak Yai Hasan pun ketika pengukuhan, jadi setelah dipilih ketua PPM ini disekap, diasingkan dari kelas 5 seluruhnya untuk menentukan formatur pengurus dengan jumlah pengurus setiap bagian yang sudah ditentukan. Jadi benar-benar disaring lagi, nanti baru ketika pemilihan bagian-bagian itu si ketua PPM ini ikut sidang. Nah sampai pada saat titik pengukuhan.
pengukuhan itu dibacakan satu-satu, semua kelas 5 kumpul, kita nggak tahu kita bagian apa. Intinya semua kelas 5 dikumpulkan, setelah itu nanti Pak Yai yang membacakan hasil proses pemilihan perbagian itu. Nah setelah itu Pak Yai Hasan pun menyampaikan memang yang paling berat itu ya memang di bagian keamanan. Karena memang bagian yang benar-benar akan mengurusi santri di setiap langkahnya santri, di setiap nafasnya santri, bagian keamanan yang mengurusi. Nah, jadi dari situlah kita mulai merasa berat, ditambah juga jumlah santri yang banyak, karakteristik yang berbeda-beda, kegiatan yang banyak. Setelah itu luas pondok yang sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah keamanannya. Tuh, sementara kita kan temennya cuma harus ekstra. Bahkan dulu itu ketika di dalam satu lingkup kamar ada yang sakit, itu kita nggak berani untuk menunjukkan rasa sakit kita. Meskipun badan kita panas tinggi, rasanya sangat enggan untuk istirahat. Ana Marid, saya sakit izin ya. Itu mau mengucap seperti itu berat. Karena kalau kita tidak melaksanakan tugas harian kita, otomatis akan kosong. Kalau nggak kosong akan ditutupi oleh teman kita. Teman kita aja udah banyak. Kalau harus nutupin kerjaan kita akan jauh lebih banyak. Jadi di situ ya hati kita adalah sakit nggak sakit, dah tetap jalan, karena memang ya itu tanggungannya besar. Itu yang saya rasakan dulu di bagian keamanan. Soalnya gini, kalau cerita-cerita sama Ustadz yang dari Gontor, maka saya nanya yang ketua tadi kan, karena beliau yang teman-teman dari Gontor pasti yang keamanan yang diingat. Maksud saya tuh jarang terdengar ketua, misalnya, ketua zaman kami, marhala kami si A, pasti ini kan keamanan marhala kami si A. Jadi mungkin posisi ketua itu lebih privasi. Betul, karena memang di sana meskipun pekerjaan ketua bisa pekerjaan keamanan itu termasuk pekerjaan ketua, tetapi tetap ketua tidak terlalu fokus seperti keamanan. Tapi induk organisasi ini, OPPM ini menaungi banyak organisasi lainnya. Contoh, di asrama, pengurus kelas 5 yang tinggal di asrama yang ditugasi untuk mengurusi asrama itu juga ada organisasinya. Jadi organisasi pengurus asrama Aligar, organisasi pengurus asrama Mesir dan lain sebagainya. Jadi ada organisasi induk menaungi organisasi rayon, ada juga organisasi konsulat, ada juga organisasi klub, kursus seperti kursus bola, kursus basket dan lain sebagainya. Ada juga organisasi kecil yang lainnya. Nah, bahkan di Gontor Pusat pun juga ditekankan organisasi kamar. Jadi meskipun kamar dengan jumlah 25 orang itu sudah harus ada ketua kamarnya siapa, sekretaris kamarnya siapa, bendahara kamarnya siapa, penanggung jawab dapur di kamar itu siapa. Ya banyak turunannya. Jadi semua organisasi tersebut itu menjadi tanggung jawab bendahara. Keuangan yang beredar, yang berjalan, sirkulasi keuangan yang berjalan di konsulat Jakarta, itu tanggung jawabnya bendahara. Bendahara harus tahu. Di konsulat Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Kendal, 36 konsulat menjadi tanggung jawab bendahara pusat. Maka dari itu di Gontor itu bendahara pusat tidak hanya satu, Banyak ya? ada 4. Dan itu menyesuaikan dengan jumlah juga. Kalau dulu zaman saya kelas 5 itu hanya 2. Kelas 6-nya itu ada 4. Jadi kalau yang 4 bendahara ini sudah bingung ngurusin keuangan semua organisasi di sana, dilimpahkan ke 2 orang karena memang kelas 5 ketika itu. Nah, tapi kalau kelas 6 karena memang kan semuanya bisa, kalau kelas 6 tidak harus 4 tahun. Selagi 4 tahun pun kan yang intensif kan juga udah 4 tahun, jadi sudah boleh. Nah, maka dari kan jadi personilnya lebih banyak. Jadi tanggung jawab yang banyak itu bisa dibagi-bagi lagi ke yang lainnya. Tuh, jadi memang keuangan di Gontor itu yang memang menjadi tanggung jawab bendahara. Jadi maksudnya putarannya ya. Jadi nggak semuanya ditabungkan. Termasuk bendahara pun tidak semuanya ditabungkan. Contoh, bagian uang organisasi OPPM per bagian ada sekian juta disisihkan di brankas. Jadi nanti di saat ada organisasi yang menganggarkan tidak langsung tidak repot lagi ke ADM.
Kalau untuk jumlahnya itu ada 20 Bapak. Jumlah orang ini. Ada jumlah orangnya. Jumlah bagiannya. Kalau untuk orangnya untuk tahun ini kelas 6 itu ada 207. Koordinator juga ada. Tuh, jadi ada organisasi pelajar juga ada juga koordinator. Organisasi. Tapi tetap organisasi di Gontor itu ya PPM. Terus kok Gitu. Jadi termasuk kita itu Tasaka itu muker. Jadi ada rapat komisi nanti kalau format kita kan. Anak-anak itu dibentuk rapat komisi. Akhirnya disimpulkan ini yang agenda-agenda tahunan, bulanan, kemudian mingguan yang diwajibkan, yang dilarang begitu kan. Nah, tapi ada hal-hal yang terkadang tuh, ini tidak bisa, ini harus tetap diadakan. Karena di muka tahun belakang sudah diadakan dan ini tidak boleh dirubah. Jadi kalau di posisi muker kita ini, apakah ada yang baru kemudian tetap harus diadakan terus atau ada mungkin yang ada ini programnya tidak usah lagi yang ini ganti. Gimana itu muker? sebelumnya untuk musyawarah kerja itu kan musyawarah kerja organisasi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa saya Gontor itu ada satu organisasi tapi memiliki cabang organisasi yang banyak. Dan semua organisasi induknya ataupun cabang-cabangnya itu setiap tahunnya wajib mengadakan musyawarah kerja. Nah, tapi yang biasa dilaksanakan di 9 Zulhijjah ketika sebelum 2 hari sebelum Idul Adha ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau di Gontor di sini di semua Gontor ya di Gontor itu musyawarah kerja asrama. Asrama itu ya. Jadi itu berkaitan dengan asrama saja. Jadi membahas tentang perihal asrama saja. Bagaimana nanti peraturan-peraturan di asrama, kegiatannya apa saja di asrama itu hanya ini asrama dan dipimpin langsung sidangnya oleh ketua asrama. Nah, jadi ketua asrama pun ada pemilihannya di Gontor itu ketika syawal ketika baru. Nah, nanti musyawarah kerja itu dipimpin oleh ketua asrama tadi. Ketua asrama di Gontor ada 2. Sama 2 juga. Nah, dipimpin oleh mereka berdua, tetapi dibimbing langsung di satu tempat oleh pembimbing yang sudah ditentukan oleh staf pengasuhan santri. Jadi ada Syekh Rayon ataupun pembimbing asrama. Jadi pembimbing asrama ini yang membimbing pengurus-pengurus rayon yang ada di setiap rayon. Tuh. Nah, sidang muker itu kan ada 3. Yang pertama sidang komisi, setelah itu sidang pleno dan sidang paripurna. Tuh, nah nanti kan pleno dibimbing, paripurna juga dibimbing. Nah, nanti ketika sidang paripurna kan biasanya kan ada banyak kontroversial. Tuh. Ketika ada anak yang ada penghapusan ayat, ada penambahan ayat, ada penambahan pasal. Betul. Penghapusan ini segala macam, ada pasal, ada ayat dan lain sebagainya. Itu gimana yang terjadi gimana? Nah, itu ditentukan langsung oleh ketua asrama dan itu kan pasti setiap asrama berbeda. Tetapi bahannya mereka itu adalah hasil musyawarah tahun sebelumnya. Oh gitu ya. Jadi ketika sidang komisi itu mereka itu sudah dibagikan hasil musyawarah tahun lalu di asrama itu. Begitu pula OPPM diberikan hasil musyawarah OPPM tahun lalu. Lalu dibacakan oleh setiap ketua bagian. Habis itu sambil dipelajari, dibacakan, lalu diputuskan di sidang pleno. Nah, ketika sidang pleno kan biasanya ada si A, dia mengajukan penghapusan ayat. Wah, ini udah calon-calon kontroversi ini. Calon makar nih. Ini apa? Misalkan meniadakan, misalkan di asrama tahun lalu itu ada ketentuan mengadakan kegiatan minum susu wajib di setiap Jumat misalkan dengan mengadakan iuran wajib setiap minggunya 2.000 setiap anak di setiap kamar misalkan. Oh ini dia misalkan dia orang yang kurang mampu mau menghapuskan ayat ini nih. Kenapa alasannya? Karena tidak sesuai dengan ekonomi di setiap kamar tersebut. Ada yang jadi mulai debat di situ. Akhirnya nanti ada lagi yang ngajuin banding, ada yang lagi ngajuin banding gimana semuanya diputuskan oleh ketua. Tetapi ketika nanti ketua
bingung bisa langsung ditanyakan ke pembimbing agar pembimbing ini memberikan masukan. Tapi tetap yang memutuskan si ketua ini. Apabila nanti ada keputusan ketua yang sekiranya kurang, nanti akan ditahan sebelum diputuskan oleh ketua untuk diberikan masukan. Tetap dibimbing ya. Betul. Memang masa-masa paling kontroversi ya di saat ada penghapusan ayat, ada ini dan lain sebagainya. Tuh. Dan itu memang alhamdulillah banyak antusias para santri untuk mengikuti musyawarah kerja tersebut. Tuh. Begitu pula di OPPM juga sama seperti itu, cuman lingkupnya lebih besar. Iya. Itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Baik. Mungkin ada lagi di penghujung pertemuan kita. Ya. Sekali tanya banyak saya. Kan? Jadi ya tetap nggak jadi masalah. Kita pun masih bertanya, yang di sana pun juga tetap bertanya pada orang-orang sebelumnya, apalagi antum-antum yang memang sekiranya punya jiwa untuk mengembangkan, nggak jadi masalah untuk bertanya. Saat kan kita nggak ketemu ya, mungkin nanti ya bisa dihubungkan oleh ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Nanti ya kita sharing bersama untuk kebaikan kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang jelas. Intinya kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan. OPPM itu tidak bisa monoton. Tidak ada kata sempurna dalam suatu organisasi. Orang yang menganggap suatu organisasi itu sudah sempurna, berarti itu bertanda akan terjadi keruntuhan pada organisasi tersebut. Karena organisasi itu tidak monoton. Apa yang ditetapkan di tahun ini itu akan dikembangkan ataupun bisa dihilangkan pada ketetapan di tahun depan, menyesuaikan dengan zaman. Itulah yang dinamakan dinamika. Organisasi pondok itu penuh dengan dinamika. Dinamika itu tidak bisa diputuskan oleh satu keputusan yang tidak dikembangkan, harus dikembangkan. Maka dari itulah kenapa ada musyawarah kerja, agar kita musyawarahkan kembali apa yang sekiranya baik di tahun lalu bisa kita tingkatkan, apa yang kurang baik tahun lalu bisa kita tingkatkan ataupun tinggalkan, dan apa yang sekiranya memang harus benar-benar kita adakan, itu dicantumkan di musyawarah kerja. Jadi organisasi pondok itu dinamis, selalu bergerak, tidak ada kata-kata monoton, tetap baku segala macam. Itu sistem yang baku, cara-cara yang baku, dasar-dasarnya yang baku, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pengembangannya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi tidak ada kata-kata sempurna. Gontor pun sampai saat ini terus ketika saya berbicara, bertanya gimana segala macam, tetap kita sedang memikirkan solusi ke depan. Program kerjanya nambah, evaluasinya enggak nambah, pasti akan nambah. Maka dari itu perlu yang namanya itu tadi, evaluasi, solusi dan inovasi. Itu yang terus dikembangkan. Nah, mungkin itu saja, kita sama-sama belajar, bukan berarti Ustadz yang menerangkan, Ustadz lebih, tidak. Karena Ustadz yakin apa yang dilakukan apa yang ada di Tazaka, ketika nanti saya mungkin mampir silaturahmi ke sana, pasti ada hal-hal yang akan menjadi referensi saya untuk di Gontor ini. Itu sering terjadi. Ketika saya pribadi main ke Darun Najah Pusat yang ada di Ulu Jami, Jakarta, kok kayak gini ya? Oh kayak gini. Itu bisa, bukan berarti Gontor, Darun Najah Pondok Alumni Gontor meskipun udah maju tetap Gontor paling baik, tidak. Pasti ada hal-hal yang ada di Darun Najah tapi belum ada di Gontor, dan apabila kita adakan di Gontor itu suatu hal yang baik. Nah, jadi semua punya keunggulan, tergantung bagaimana manusia yang ada di sana selalu ingin mengembangkan apa yang ada di pondoknya masing-masing. Ataupun ketidaknyamanan dalam penyampaian ini, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita musyawarahkan tadi, melalui penjelasan ataupun pertanyaan, bisa menjadi bekal kita masing-masing untuk mengembangkan pondok-pondok kita di kemudian hari. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, memiliki hikmah yang baik seluruhnya, dan bisa menjadi awal dari perubahan generasi-generasi yang akan datang. Amin. Itu saja. Syukran. Hadam ini nakhtatim
bil nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukran hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.